Banyak ini Pak Rektor. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pejabat gubernur Jawa Timur beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Timur, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya beserta jajaran, Pak Noh. Pak Noh ini tangannya dingin. Kalau mengurusi sesuatu itu berhasil, ya, melahirkan. Rumah sakit yang ditanganinya semua berhasil dan juga pendidikannya. Rektor beserta Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat hadir pada acara International Conference on Applied Science, Education and Technology tahun 2024 yang diinisiasi oleh Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya bangga bahwa universitas ini sudah termasuk universitas yang unggul, ya. Dan ini merupakan investasi besar yang kita harapkan nantinya akan melahirkan sumber daya manusia unggul terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ke depan NU yang ingin berkiprah bukan saja nasional tapi juga pada tatapan global memerlukan juga sumber daya manusia yang berpikir global, yang memiliki keunggulan, kemampuan, teknologi, ilmu pengetahuan, tapi juga berakhlak mulia menurut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadirin sekalian, belakangan ini kita sering mendengar istilah Society 5.0, sebuah isu kontemporer yang mengubah interaksi manusia sehari-hari menjadi kian terdigitalisasi. Society 5.0 menyajikan teknologi kecerdasan buatan, Internet of Things, dan Big Data yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang lebih efisien dan terintegrasi. Konsep ini menjadi faktor penting dalam peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia. Namun demikian, transformasi ini juga tidak lepas dari risiko yang mungkin muncul
seperti isu keamanan data pribadi dan juga penyalahgunaan teknologi. Disinilah pentingnya peran lembaga pendidikan seperti UNUSA dalam mencetak lulusan dengan pemahaman keagamaan dan akademik yang berkualitas tinggi guna menyelesaikan tantangan dunia modern. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan Global Innovation Index tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-61 dari 132 negara. Naik secara signifikan sebanyak 14 peringkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan potensi besar bangsa kita untuk melahirkan karya-karya berinovasi tinggi. Untuk itu, kampus juga harus mampu memproyeksikan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pendidikan yang tepat untuk 5, 10, bahkan 20 tahun mendatang. Perguruan tinggi sebagai penghasil riset dan penelitian yang kreatif dan inovatif juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta dalam penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri sehingga melahirkan generasi berdaya saing. Seperti halnya kegiatan Icon Asset hari ini yang tidak hanya bermanfaat besar bagi mahasiswa UNUSA, tapi juga bagi ilmuwan, praktisi, dan pelaku industri melalui diskusi pengembangan inovasi dan teknologi di tingkat global. Sesuai dengan tema kegiatan yang diangkat, yaitu Entering Society 5.0, Application and Development, saya berharap konferensi ini menghasilkan riset yang dapat diaplikasikan oleh dunia industri dan masyarakat. Hadirin sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, kembangkan riset dan penelitian yang relevan dengan kebutuhan zaman dengan tetap menjadikan ajaran agama sebagai fondasi utamanya. Jadi berdasarkan manhaj imani atau manhaj rabbani atau juga manhaj tasyri'i. Inovasi yang dihasilkan dapat memenuhi tuntutan teknologi dan sosial dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Yang kedua, bangun peluang kerjasama dengan dunia usaha dalam mengaplikasikan hasil riset sekaligus menyiapkan lulusan dalam memasuki lapangan kerja. Kerjasama ini dapat membuka kesempatan bagi institusi untuk mendapatkan umpan balik langsung dari industri yang berguna dalam menyempurnakan riset dan kurikulum. Yang ketiga, temukan sumber pendanaan dan pengembangan riset secara kreatif sehingga penelitian, publikasi, dan inovasi semakin terjaga kontinuitasnya. Manfaatkan keunggulan Society 5.0 untuk meningkatkan daya saing dan kualitas riset yang dihasilkan. Menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada UNUSA atas kontribusi dan sumbangsi besar di bidang pendidikan tinggi swasta di Indonesia. Saya sekali lagi mengapresiasi kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika, terutama kepada Pak Nuh yang Ketua Yayasan. Ya.
saya tahu waktu membangun gedung ini, apa bisa membangun 9 tingkat. Ternyata bisa. Beliau luar biasa. Bahkan rumah-rumah di sekitar sini habis diambilin oleh Pak Nuh itu. Satu-satu gitu. Ini luar biasa. Ya. Saya harap UNUSA dapat menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas dan mampu menjaga nama baik lembaga, tidak hanya di lingkungan Nahdlatul Ulama, tapi juga di tingkat nasional, bahkan internasional. Dari NU untuk bangsa dan untuk dunia. Gambar NU kan dunia. Ya. Dunia itu. Dan di tengahnya ada tulisan Nahdlatul ngelilingi dunia itu. Ulama. Jadi mendodkan dunia. Artinya meng-NU-kan dunia. Ya, itu. Dengan pandangan-pandangan, ya, pikiran-pikiran yang dilandasi oleh semangat faham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ini saya kira yang penting untuk mengatasi dunia yang semakin hari tidak semakin damai, tidak semakin baik. Ya. Insya Allah kita harapkan peran dari UNUSA ini akan bisa memberikan kontribusi besar terhadap kedamaian dunia di masa yang akan datang. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, International Conference on Applied Science, Education and Technology 2024, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Dengan dipukulnya bentuk mata aja